Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Tumenggung Sarpo Biwodo telah dilumpuhkan oleh Ki Waskita. Kemudian Tumenggung Yudotomo memerintahkan anak buahnya untuk mengikat tangan Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Bangkit dan berjalan, perintah Ki Tumenggung Yudotomo. Kalian akan kami bawa ke barak kami untuk sementara. Kalian akan berada di sana sampai ada perkembangan baru. Persetan dengan kau, geram Ki Tumenggung. Tetapi Ki Tumenggung tidak dapat menolak perintah-perintah yang diberikan oleh Ki Tumenggung Yudotomo agar ia tidak mendapat perlakuan yang lebih buruk lagi. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun kemudian berusaha untuk berdiri. Dengan tangan terikat, ia pun melangkah sesuai dengan perintah Ki Tumenggung Yudotomo. Ketika Ki Tumenggung Sarpo Biwodo bertemu dengan seorang pengikutnya yang dipercayainya untuk mengasuh anak laki-lakinya, ia pun bertanya, "Di mana anak itu?" Anak itu sempat menyingkir Ki Tumenggung. "Bagus, dengan siapa?" "Dengan Ki Lulut." "Ki Lulut?" "Ya, Ki Tumenggung." "Kau yakin?" "Aku yakin." Ki Tumenggung menarik napas dalam-dalam. "Anakmu sempat terlepas, Ki Tumenggung," desis Ki Tumenggung Yudotomo. "Satu-satunya keinginanku sekarang adalah bahwa anakku tidak jatuh ke tangan laki-laki jahanam itu. Ia akan dapat melepaskan dendamnya kepada anak yang tidak bersalah itu." "Kita ternyata berbeda, Ki Tumenggung," berkata Ki Waskita. "Mungkin kau sampai hati melepas dendam kepada anak yang tidak berdosa, kepada Paksi misalnya, yang kau paksa untuk pergi mencari cincin kerajaan yang hilang. Bukankah itu hanya satu alasan saja agar anak itu mati? Aku berbeda denganmu, Ki Tumenggung. Aku sama sekali tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan anakmu. Seandainya ia tertangkap, maka ia akan diperlakukan sebagai anak laki-laki seorang pemberontak, anak yang sudah remaja dan yang nalarnya sudah berjalan, sehingga pribadinya pun telah terbentuk. Tidak ada hubungan apapun dengan persoalan kita." "Omong kosong. Seandainya anak itu tertangkap, maka kau akan mempunyai kesempatan untuk membunuhnya dengan caramu." "Tidak," bentak Ki Waskita. "Aku tidak akan berbuat apa-apa terhadap anak itu. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat juga berbuat sekeras dan segarang yang dapat kau lakukan. Sarang semut ngangrang itu masih ada di sana. Aku akan mengikatmu dan menaburkan semut ngangrang itu ke tubuhmu." Wajah Ki Tumenggung menjadi sangat tegang. Keringat dinginnya mengalir di punggung, tengkuk, dan keningnya. "Aku juga senang bermain cambuk dan air garam." Ki Tumenggung menjadi sangat gelisah. Namun Ki Waskita pun kemudian berkata, "Tapi aku tidak akan melakukannya sekarang. Kau akan dibawa oleh Ki Tumenggung Yudotomo." Ki Tumenggung itu tidak menjawab. Sementara itu Ki Tumenggung Yudotomo pun berkata, "Sayang, kita tidak menemukan Haryowisoko di antara orang-orang itu." "Kau tidak usah bermimpi, Yudotomo. Hanya Wisoko sudah meninggal." Ki Tumenggung Yudotomo tersenyum, katanya hampir berbisik. "Seperti cerita tentang Haryowisoko yang berhasil menyusup keluar kota raja." "Kau mengigo," geram Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Ki Tumenggung Yudotomo justru tertawa. Suara tertawanya sangat menyakitkan hati Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Apalagi ketika Ki Waskita pun berkata, "Kalian memang terlalu sombong. Kalian mengira bahwa kalian dapat dengan mudah mengelabui kami." Ki Tumenggung Sarpo Biwodo menggeram, sementara Ki Tumenggung Yudotomo pun berkata,
anakku adalah rambatan untuk sampai kepada Haryo Wisoko. Wajah Ki Tumenggung menjadi tegang. Ia mengerti arti kata-kata itu. Jika ia harus menjadi sumber keterangan tentang persembunyian Haryo Wisoko, itu berarti bahwa tubuhnya akan dihimpit sampai pipih untuk menguras keterangan tentang Haryo Wisoko. Sejenak kemudian, maka para prajurit Padang pun telah mengumpulkan tawanan mereka. Para prajurit terpaksa mengikat tangan mereka karena pada umumnya para pengikut Haryo Wisoko itu adalah orang-orang yang keras hati. Sementara itu sebagian dari para prajurit itu telah mengumpulkan kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka. 2 orang penghubung telah menghubungi barak pasukan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Yudotomo untuk memanggil para prajurit yang lain. Bahkan ternyata Ki Gede Pemanan sendiri telah datang ke kebun kosong yang menjadi hutan bambu itu. Ki Gede Permanahan sempat memeriksa rumah tempat Ki Tumenggung Sarpobiwodo bersembunyi. Ki Gede pun melihat pula tempat persembunyian para pengikut Haryo Wisoko itu. Jika anak laki-laki Ki Tumenggung Sarpobiwodo itu sempat lolos, maka tidak mustahil bahwa Haryo Wisoko berada di sini pula, namun sempat meloloskan diri. Berkata Ki Gede Pemanan kepada Ki Waskita dan Ki Tumenggung Yudotomo. Mungkin Ki Gede, jawab Ki Waskita, tapi mungkin pula persembunyian mereka memang terpisah. Ya, mungkin persembunyian mereka memang terpisah. Sementara itu kita akan sempat meneliti mereka yang meninggal dan tertangkap. Apakah ada di antara mereka pemimpin pada tataran yang tinggi dari para pengikut Haryo Wisoko selain Ki Tumenggung Sarpobiwodo sendiri? Sementara Ki Tumenggung Yudotomo berkata, kami belum sempat mengenali mereka seorang demi seorang. Mungkin justru orang-orang penting dari lingkungan mereka yang berbaur dengan para pengikut lainnya. Tapi mungkin pula ada di antara mereka yang telah terbunuh. Ki Gede Pemanan mengangguk-angguk. Hari itu para prajurit menjadi sibuk. Bagian dari mereka membawa para tawanan ke barak, sedang sebagian mengumpulkan kawan-kawan mereka yang gugur dan terluka. Sedang sebagian yang lain mengumpulkan korban dari para pengikut Haryo Wisoko itu, mencoba mengenali mereka seorang demi seorang. Apakah ada di antara mereka yang termasuk pemimpin lingkungan para pengikut Haryo Wisoko itu? Ketika Tumenggung Sarpobiwodo telah dibawa ke barak oleh beberapa orang prajurit terpilih, maka Ki Gede Pemanan dan Ki Waskita pun minta diri kepada Tumenggung Yudotomo yang masih harus menangani peristiwa itu sampai tuntas. Terima kasih atas kesadaran Ki Waskita untuk menjadi umpan, sehingga Ki Tumenggung Sarpobiwodo dapat terpancing, berkata Ki Tumenggung Yudotomo. Ki Waskita tersenyum, katanya, hanya itulah yang dapat aku lakukan. Namun nampaknya ada persoalan yang khusus di antara Ki Waskita dan Ki Tumenggung Sarpobiwodo, sehingga Ki Tumenggung itu benar-benar terpancing. Persoalan yang sangat pribadi Ki Tumenggung. Namun mendengar pembicaraan kami, agaknya Ki Tumenggung dapat menerka apakah yang sudah terjadi. Tapi pada kesempatan lain, aku ingin menjelaskan kepada Ki Tumenggung apa yang terjadi sebenarnya agar Ki Tumenggung tidak mendapat kesan yang salah. Maaf Ki Waskita, bukan maksudku mencampuri persoalan yang sangat pribadi itu. Aku mengerti, jawab Ki Waskita sambil senyum. Tetapi sebaiknya semuanya dapat menjadi jelas. Ki Tumenggung Yudotomo mengangguk-angguk, katanya. Tapi Ki Waskita sudah mempertaruhkan nyawa. Tubuh Ki Waskita pun telah disakiti karena kelambatan kami. Jika kami tidak terlambat, maka Ki Tumenggung Sarpobiwodo tidak akan sempat melecut Ki Waskita, sehingga terjadi goresan-goresan lecutan juntai cambuk di tubuh Ki Waskita. Meskipun agaknya bagi Ki Waskita goresan-goresan itu tidak berpengaruh apa-apa, tetapi hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena itu kami seharusnya minta maaf kepada Ki Waskita. Ki Waskita tersenyum, katanya, tetapi agaknya kelambatan itu ada juga baiknya. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Ki Tumenggung Sarpobiwodo
ia benar-benar melakukan kekerasan dan kekejaman atau sekedar ancaman. Ternyata Ki Tumenggung telah melakukannya, sahut Ki Tumenggung Yudotomo. Aku sudah memperingatkan kepada Ki Waskita. Bahkan mungkin justru nyawanya yang harus dikorbankan, sahut Ki Gede Pemanahan. Tapi agaknya tekad Ki Waskita sudah bulat, bahwa jalan satu-satunya itulah yang akan ditempuhnya. Ternyata Ki Waskita berhasil. Aku menjelaskan kepada Nyi Tumenggung, berkata Ki Waskita. Menjelaskan apa? Bahwa suaminya telah tertangkap. Ki Gede Pemanahan menarik napas dalam-dalam. Katanya, memang sangat pahit untuk bekerja sama dengan orang lain untuk menjebak suaminya sendiri. Tetapi Nyi Tumenggung Sarpo Biwodo sudah melakukannya. Mungkin karena ia benar-benar mencintai anak sulungnya yang nyawanya terancam. Tapi mungkin juga karena Nyi Tumenggung merasa dirinya orang Pajang. Sehingga meskipun ia harus menangis, namun ia tidak dapat membiarkan jantung Pajang selalu menitikkan darah oleh pertikaian yang tidak ada habisnya. Ya Ki Gede, bahkan mungkin kedua-duanya. Baiklah, marilah kita tinggalkan tempat ini. Ki Gede, berkata Ki Waskita, jika Ki Gede memperkenankan, aku akan langsung pergi menemui Nyi Tumenggung. Mungkin aku akan dikutuknya, tetapi aku tidak dapat berbuat lain. Ki Gede termenung sejenak dengan nada yang berat. Ki Gede pun menjawab, baiklah, silahkan Ki Waskita, mudah-mudahan tidak menjadi salah paham. Aku akan berusaha sebaik-baiknya Ki Gede. Restu Ki Gede aku mohon agar aku tidak kehilangan akal, serta mampu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Demikianlah maka Ki Waskita pun segera minta diri. Ia benar-benar akan menghubungi Nyi Tumenggung dan memberitahukan apa yang sudah terjadi. Di sepanjang jalan, Ki Waskita sudah mengenyam-enyam kata-kata yang diucapkan kepada Nyi Tumenggung Sarpo Biwodo. Namun Ki Waskita sempat singgah di bekas pedepokan Ki Panengah untuk berganti baju, karena baju yang dikenakannya adalah yang telah terkoyak-koyak. Kedatangan Ki Waskita memang mengejutkan Nyi Tumenggung Sarpo Biwodo yang sedang berada di belakang. Telah diberitahu oleh pembantunya bahwa ada seorang tamu di Peringgitan. Siapa? Bertanya Nyi Tumenggung. Laki-laki yang sering datang kemari itu Nyi, yang sering berada di kandang kuda. Ki Waskita, desis Nyi Tumenggung. Jantung Nyi Tumenggung menjadi berdebar-debar. Ia melihat Ki Waskita ditangkap oleh suaminya itu bersama kedua orang pengawalnya. Tetapi kini yang datang kepadanya justru Ki Waskita. Justru karena itu maka Nyi Tumenggung pun segera pergi ke Peringgitan untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Demikian Nyi Tumenggung yang nampak kusut dan matanya lebam duduk di hadapan Ki Waskita. Maka ia pun langsung bertanya, apa yang terjadi Ki Waskita? Kau akan mengatakan bahwa jebak. Ki Waskita menarik napas dalam-dalam. Kata-kata yang disusunnya sepanjang jalan itu menjadi kabur. Yang kemudian keluar dari mulutnya adalah pengakuan, aku minta maaf Nyi. Nyi Tumenggung menundukkan kepalanya. Suaranya mulai bergelap. Aku mengucapkan selamat atas keberhasilanmu Ki Waskita. Apakah kau bunuh suamiku? Tidak Nyi, tidak, jawab Ki Waskita dengan serta-merta. Ki Tumenggung sekarang berada di tangan Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan. Ya Ki Tumenggung agaknya untuk sementara akan berada di barak pasukan Ki Tumenggung Yudotomo yang langsung berada di bawah perintah Ki Gede Pemanahan. Nyi Tumenggung menarik napas dalam-dalam. Nyi Tumenggung sudah mengenal Ki Tumenggung Yudotomo. Meskipun tidak akrab, tapi menurut pendengaran Nyi Tumenggung Sarpo Biwodo, Ki Tumenggung Yudotomo adalah seorang tumenggung pilihan yang baik. Hukuman apa yang akan diterima oleh suamiku? Bertanya Nyi Tumenggung. Aku tidak tahu Nyi. Segala sesuatunya tergantung kepada Ki Gede Pemanahan atau Kanjeng Sultan sendiri. Nyi Tumenggung mengusap matanya yang basah. Suaranya merendah. Apakah suamiku akan dihukum gantung?
bertanya Nyi Tumenggung. Aku benar-benar tidak tahu, Nyi. Jika saja Ki Tumenggung bersedia bekerja sama dengan Ki Gede Pemanahan, mungkin Ki Tumenggung akan mendapat keringanan-keringanan. Air mata Nyi Tumenggung mulai menitik, namun ia berkata sendat, "Jangan kau rendahkan suamiku sampai terbenam ke dalam lumpur. Ia sudah berkhianat terhadap Pajang. Biarlah ia tetap pada keyakinannya bahwa Pajang harus berubah. Biarlah ia dihukum mati tanpa melakukan pengkhianatan ganda. Meskipun aku akan kehilangan, tapi suamiku akan tetap dihormati karena berpegang pada satu keyakinan." Nyi, suara Ki Waskita merendah. "Tidakkah seorang yang berjalan sesat sebaiknya kembali? Suamiku tidak tersesat. Jalan yang diyakininya itu diyakininya. Tetapi bukankah seorang wajar membuat pertimbangan atas tata nilai yang berlaku di lingkungannya? Kebenaran atas keyakinan tidak dapat berdiri sendiri, bukan pula dilandasi oleh harapan bagi masa depannya sendiri. Penilaian atas sikap dan tingkah laku bukannya pengkhianatan atas satu keyakinan, Nyi. Memang sulit bagi seorang untuk melihat bahwa apa yang diyakininya sebelum itu keliru, tetapi bahwa nalar budi seorang itu berkembang sehingga menimbulkan perubahan pada sikap dan keyakinan. Bukankah pengkhianatan?" Titik-titik air yang bening di mata Nyi Tumenggung pun menjadi semakin deras. Dengan suara yang dalam ia pun berkata, "Kakang, kau selalu dapat meyakinkan aku dengan kata-katamu. Aku selalu dapat mengerti dan mengiyakannya. Tapi aku harus ingkar dari kata hatiku. Aku harus setia kepada suamiku. Nyi, kenapa kau tidak bersikap jujur terhadap dirimu sendiri? Kenapa kau harus mengingkari kata hatimu? Aku tidak menganjurkan agar kau mengkhianati suamimu. Tapi aku berharap bahwa kau dapat berdiri di atas suara hatimu sendiri. Apa yang harus aku lakukan, Kakang? Jika kau mendapat kesempatan, temui suamimu. Katakan kepada suamimu bahwa suamimu harus melihat kenyataan, serta menilai kembali apa yang diyakininya sebelumnya. Suamimu tidak perlu mengkhianati keyakinannya, tapi menilai kembali dengan pertimbangan nalar dan budi. Korban sudah selalu banyak yang jatuh, air di bumi Pajang. Ki Tumenggung sebaiknya sanggup menilai kembali jalan yang dipilihnya itu." Nyi Tumenggung menarik napas dalam-dalam, suaranya menjadi bergetar. "Apakah aku akan sanggup melakukannya, Kakang? Tentu, kau tentu dapat melakukannya. Kau pun harus yakin bahwa yang kau lakukan itu bukan ketidaksetiaan. Justru karena kau setia kepada suamimu, maka kau telah memilih jalan terbaik. Apakah benar itu jalan terbaik yang dapat aku tempuh? Ya, bukan saja kau kembalikan suamimu ke jalan yang benar bagi seorang Tumenggung Pajang, tapi akibatnya pun akan menjadi lebih baik baginya. Ia tentu akan mendapat pengampunan, meskipun bukan berarti bahwa seluruh hukumannya akan dihapuskan." Nyi Tumenggung termangu-mangu jenak, wajahnya nampak semakin muram. Sekali-kali diusapnya matanya yang basah dengan lengan bajunya. Namun akhirnya Nyi Tumenggung itu pun berkata, "Baiklah Kakang, aku akan mencobanya." "Terima kasih Nyi. Jika kau lakukan itu, maka kau sudah ikut membantu meredakan gejolak yang terjadi di Pajang. Jika kau berhasil dan Haryowisoko dapat diketahui persembunyiannya, maka kau sudah ikut meredakan pertumpahan darah yang telah terjadi selama ini. Tapi apakah Haryowisoko tidak akan bergerak dari persembunyiannya setelah ia mendengar Kakang Tumenggung tertangkap hidup-hidup dan kemudian menjadi seorang tawanan? Tentu, Nyi. Tetapi keterangan Ki Tumenggung itu sangat perlu untuk menelusurinya. Ki Tumenggung, jika ia mau, tentu akan dapat menunjukkan beberapa kemungkinan yang dapat membawa pasukan Pajang kepada Haryowisoko." Nyi Tumenggung menarik napas dalam-dalam. "Nyi," berkata Ki Waskita, "jangan cemas, aku tetap menghormati kedudukanmu sebagai seorang istri. Jika aku datang kepadamu kapan-kapan, jangan salah mengerti.
Semuanya itu tentu dalam hubungannya mencari penyelesaian terbaik dari gejolak yang terjadi di Pajang. Nyi Tumenggung mengangguk. Aku tidak ingin membuat hatimu kecil, Nyi. Tetapi jika kau berhasil mendorong agar Ki Tumenggung bersedia bekerja sama dengan Ki Gede Pemanahan, itu juga berarti menyelamatkan Ki Tumenggung dari perlakuan yang akan dapat menyulitkannya. Aku mengerti, Kakang. Aku tahu penderitaan yang akan dialami Ki Tumenggung jika ia tidak mau berbicara. Tapi semula aku menganggap bahwa aku adalah tanggung jawab seorang laki-laki yang menggenggam keyakinan. Tapi kau selalu dapat meyakinkan aku, sehingga aku telah berubah sikap. Kali ini aku akan berusaha melakukannya, Kakang. Aku akan mencobanya dengan satu harapan bagi kehidupan baru mendatang. Aku juga berharap bahwa jalan yang akan aku tempuh itu benar adanya. Yakinlah, Nyi, jalan yang kau tempuh adalah jalan terbaik bagimu dan bagi Ki Tumenggung. Kau boleh benar-benar berharap bagi satu kehidupan yang terang di hari-hari mendatang. Nyi Tumenggung menundukkan kepalanya, matanya masih basah. Sehingga sekali-kali Nyi Tumenggung masih harus mengusap dengan lengan bajunya. Terima kasih, Kakang. Sejak Kakang Tumenggung pergi, aku tidak mempunyai kawan berbincang. Tidak ada yang memberi aku petunjuk-petunjuk. Bahkan pertimbangan-pertimbangan menghadapi kehidupan yang terasa semakin sulit. Jika kau tidak berkeberatan, aku akan bersedia membantumu tanpa mengusik harga dirimu sebagai seorang istri. Terima kasih, Kakang. Sekarang aku minta diri, Nyi. Mudah-mudahan kau mendapatkan kesempatan itu. Kesempatan apa, Kakang? Kesempatan bertemu dengan suamimu. Ya, Kakang. Hati-hatilah menjaga anak perempuanmu itu. Ya, anak yang manis. Nampaknya ia sudah mengerti bahwa ia harus ikut menanggung beban perasaanmu. Meskipun barangkali ia tidak tahu mengapa hal itu harus terjadi atas dirimu. Tapi masih ada yang ingin aku tanyakan, Kakang. Apa? Bagaimana dengan Paksi? Ia sudah cukup dewasa, sudah waktunya ia mengerti siapa dirinya. Mungkin ia akan marah kepadaku, tapi ia harus menghadapi kenyataan tentang dirinya, suka atau tidak suka. Terserah kepadamu, Kakang. Aku titipkan Paksi kepadamu. Aku akan menjaganya. Ki Waskita pun kemudian meninggalkan rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo yang harus menjalani masa pahitnya sebagai seorang tawanan. Ketika Ki Waskita kembali ke rumah Ki Panengah yang pernah menjadi padepokan untuk sementara sebelum membangun padepokan di pinggir hutan Jabung, maka angan-angannya pun mulai melingkar-lingkar ke masa lampau, sekali-kali mendahului waktu menuju ke masa-masa mendatang. Sebuah kenangan yang manis melintas di kepalanya. Pada masa mudanya, selaku seorang prajurit, ia berkenalan dengan seorang gadis yang cantik. Menurut penglihatan matanya, tidak ada gadis yang lebih cantik dari gadis itu, tetapi malapetaka itu datang. Hati Ki Waskita muda itu telah disusupi iblis, sehingga ia telah berbuat laknat. Hatinya terguncang ketika gadis itu mengaku bahwa ia sudah mulai hamil. Namun sama sekali tidak terlintas di kepalanya bahwa ia akan ingkar. Apalagi berkhianat, ia sudah siap menghadapi tanggung jawab. Bahkan mungkin ia akan dapat dipecat dari tugas keprajuritannya. Tapi perintah itu datang begitu cepat. Ia harus pergi menjalankan tugas. Ki Waskita muda itu bersama dengan sekelompok prajurit harus membasmi sekelompok penjahat yang sangat ditakuti. Karena Ki Waskita menarik napas dalam-dalam, terbayang kembali bagaimana ia berdua dengan seorang prajurit yang lain terkapar di dalam jurang. Seorang petani yang baik hati telah menolong mereka berdua, bahkan merawatnya sampai sembuh. Tapi di samping petani itu telah hadir pula seorang yang lain, seorang yang berilmu sangat tinggi, seorang yang menguasai bukan saja ilmu pengobatan, tetapi juga ilmu kanuragan. Ketika Ki Waskita muda dan kawannya itu kembali ke kesatuannya, mereka justru dianggap telah melarikan diri dari tugas, sehingga keduanya telah dihukum dan tersingkir dari kedudukannya.
Sementara itu, gadis cantik yang ditinggalkannya dalam keadaan hamil itu telah menjadi istri seorang prajurit muda yang lain. Anak di dalam kandungan gadis itu telah lahir pula, laki-laki dan dinamai Paksi Pamekas. Ki Waskita menarik napas dalam-dalam. Hidupnya pun kemudian terombang-ambing seperti sabut yang dipermainkan gelombang. Dalam kegetiran yang menyayat bersama kawannya yang tersingkir itu, Ki Waskita sempat memperdalam ilmunya sehingga mencapai tataran yang sangat tinggi. Justru setelah ia tersisih dari lingkungan keprajuritan, Ki Waskita dan kawannya yang kemudian menyebut dirinya Ki Panengah sempat berhubungan lebih akrab dengan Ki Gede Pemanahan. Mereka sempat setiap kali membuat perbandingan ilmu mereka dengan Ki Gede Pemanahan itu. Namun Ki Waskita dan Ki Panengah tidak menyembunyikan kenyataan tentang diri mereka. Mereka berterus terang bahwa mereka tidak lebih dari seorang prajurit yang terusir. Kejujuran mereka lah yang semakin mendekatkan mereka dengan Ki Gede Pemanahan. Namun pada saat-saat terakhir, keduanya telah membebani diri dengan sebuah tugas yang khusus, membayangi dan sekaligus menempa Paksi Pamekas agar menjadi seorang anak muda yang berilmu tinggi. Justru pada saat Paksi harus melaksanakan tugas yang tidak masuk akal yang dibebankan oleh ayah tirinya kepadanya, mencari cincin kerajaan yang hilang. Ki Waskita menarik napas dalam-dalam. Kini Ki Waskita dihadapkan pada satu keadaan yang rumit. Berterus terang kepada Paksi, siapakah Paksi itu sebenarnya? Dalam pada itu Paksi yang berada di Padepokan telah mendengar bahwa ayahnya Ki Tumenggung Sarpo Biwodo telah tertangkap. Ia pun mendengar bagaimana Ki Waskita memancing Ki Tumenggung Sarpo Biwodo untuk pulang. Cara yang ditempuh oleh Ki Waskita ternyata telah menggetarkan jantung Paksi. Bagaimana seorang anak muda yang sudah dewasa penuh, maka Paksi dapat menangkap arti dari peristiwa yang telah terjadi itu. Tentu bukan dengan serta-merta ayah terpancing oleh kehadiran Ki Waskita, berkata Paksi dalam hatinya. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya dapat membaca gejolak di hati Paksi. Bahkan Paksi pun sempat menduga-duga bahwa ibunya telah terlibat jauh dalam usaha memancing ayahnya pulang. Paksi yang menyadari bahwa dirinya bukan anak Ki Tumenggung Sarpo Biwodo telah berusaha menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, mempertautkan satu langkah dengan langkah yang lain. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tidak dapat membiarkan Paksi didera oleh perasaannya sendiri. Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tidak dapat berdiam diri melihat Paksi semakin menjadi murung. Karena itu, maka keduanya pun telah menyampaikan kepada Ki Panengah bahwa Paksi nampaknya telah dikungkung oleh gejolak perasaannya. Ki Panengah menarik napas dalam-dalam. Sementara itu Ki Waskita masih berada di Kota Raja untuk mencegah agar tekanan jiwani yang disandang Paksi itu tidak menjadi semakin terasa menghimpit. Maka Ki Panengah telah pergi ke Kota Raja untuk menemui Ki Waskita. Memang sudah waktunya untuk berterus terang, berkata Ki Waskita. Apakah Ki Waskita akan menyampaikannya sendiri kepada Paksi? Ki Waskita ternyata merasa ragu-ragu apakah ia akan dapat berbicara langsung kepada Paksi tentang hubungannya dengan ibu Paksi itu semasa gadisnya. Aku takut Ki Panengah, berkata Ki Waskita. Bukan aku akan mengingkari kesalahan yang telah aku lakukan, tapi Paksi tentu juga mempertimbangkan apa yang aku lakukan untuk memancing Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Mungkin ia membayangkan terlalu jauh apa yang sudah aku lakukan. Mungkin Paksi juga kecewa terhadap ibunya yang sengaja memancing perasaan cemburu Ki Tumenggung Sarpo Biwodo dengan cara yang rendah. Ki Waskita menarik napas dalam-dalam. Di sepanjang hidupku, aku tidak pernah merasa ketakutan seperti sekarang ini, justru terhadap anakku sendiri. Baiklah Ki Waskita, jika Ki Waskita tidak berkeberatan, biarlah aku saja yang menyampaikannya kepada Paksi. Ya memang sudah waktunya untuk mengetahuinya. Barangkali lebih baik Paksi mendengar dari Ki Waskita sendiri atau aku, orang yang terdekat, daripada mendengar dari orang lain yang sudah dibumbui
dengan kepentingan orang-orang itu sendiri. Ki Waskita mengangguk-angguk katanya, "Baiklah Ki Panengah, aku minta pertolonganmu." Ki Panengah pulalah yang telah bersama-sama dengan aku membayangi pengembaraan anak itu. Ki Panengah mengangguk-angguk katanya, "Terima kasih atas kepercayaan itu. Nanti malam aku akan berbicara dengan anak itu." Ki Panengah pun kemudian telah minta diri kembali ke barak. Sementara Ki Waskita masih tetap berada di kota raja untuk mengikuti perkembangan perburuan Harya Wisaka selanjutnya. Seperti yang telah disepakati oleh Ki Waskita, maka ketika malam turun, Ki Panengah di padepokannya telah memanggil Paksi. Menurut pendapat Ki Panengah, anak itu harus segera mendengar langsung dari sumber yang boleh dipercaya, daripada mendengar dari orang lain yang mungkin akan dapat